Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian melihat sebuah bangunan gereja yang megah dan indah? Mungkin gereja itu memiliki jendela kaca berwarna yang memantulkan cahaya, tiang-tiang kukuh yang berdiri tegak, serta suasana yang begitu sakral dan mengundang kekusyukan. Tetapi bayangkan, jika gereja itu tidak dirawat, atapnya bocor, lantainya kotor, dan dindingnya dipenuhi coretan. Apakah kita masih mau beribadah di sana? Sudah tentu tidak. Sebab sebuah rumah ibadah adalah tempat yang suci, yang harus dijaga kebersihannya dan keindahannya. Namun, tahukah kita bahwa tubuh kita juga jauh lebih berharga daripada bangunan gereja yang paling megah sekalipun. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Nah, tubuh kita bukan hanya sekadar daging dan tulang, tetapi adalah bait Allah. Itu berarti kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan menggunakannya dengan benar. Nah, jika kita begitu peduli dalam menjaga kebersihan rumah ibadah, bagaimana dengan tubuh kita sendiri yang adalah tempat kediaman Roh Kudus? Saudara-saudaraku dalam Kristus, hari ini kita akan mempelajari sebuah tajuk penting, yaitu tubuh kita, bait suci Tuhan. Dalam perbahasan ini kita akan mendalami 3 hal utama, yaitu yang pertama, mengapa tubuh kita sangat berharga di mata Tuhan. Yang kedua, apa saja yang dapat merusak tubuh kita. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menjaga tubuh kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita lanjut, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di syurga, pada saat ini kami mau mempelajari firman Tuhan. Kami mau mengundang kuasa dari syurga, Roh Kudus Tuhan hadir menyertai kami, supaya firman Tuhan yang kami pelajari ini akan dapat kami fahami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama menyelami kebenaran firman Tuhan dan berkomitmen untuk hidup lebih baik sesuai dengan kehendaknya. Sebab tubuh yang kita miliki bukanlah milik kita sendiri, tetapi adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, poin yang pertama, mengapa tubuh kita berharga? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita dengan penuh kasih dan keajaiban. Sebab tertulis di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat ke-13 dan 14 berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, sebab aku dahsyat dan ajaib." Luar biasa. Tuhan sendiri yang merancang setiap sel, setiap organ, dan setiap sistem dalam tubuh kita. Bahkan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, tubuh manusia terdiri daripada 30 sehingga 40 triliun sel yang bekerja sama seperti satu kota besar yang kompleks. Nah, jika satu bagian kecil saja terganggu,
Seluruh sistem bisa mengalami masalah. Ini membuktikan betapa luar biasanya ciptaan Tuhan dalam diri kita. Selain itu, tubuh kita berharga karena Yesus telah menebus kita dengan darahnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Selanjutnya, Nyonya White menuliskan di dalam bukunya Counsel on Diet and Foods dalam halaman 16 mengatakan, tubuh kita adalah anugerah Allah yang harus dipelihara dan dijaga dengan penuh kesadaran karena kita adalah mitra kerja dengannya. Nah, Yesus telah membayar harga yang sangat mahal untuk kita. Jika kita menyadari betapa berharganya tubuh ini, kita tentu tidak akan sembarangan dalam merawatnya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita pelajari pula poin yang kedua. Apa saja yang merusak tubuh kita? Nah, saudara-saudaraku, meskipun Tuhan telah memberikan kita tubuh yang luar biasa, ada banyak hal yang bisa merusakkannya. Nah, mari kita lihat beberapa di antaranya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-31 berkata, jika engkau makan atau minum atau melakukan yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi apakah cara kita makan dan hidup ini sudah membawa kemuliaan kepada Tuhan? Nah, mari kita lihat dari segi makanan yang tidak sehat. WHO melaporkan bahwa makanan yang tinggi gula, lemak trans, dan makanan olahan adalah penyebab utama obesitas, diabetes, dan juga penyakit jantung. Nah, ada satu cerita di dalam Alkitab tentang Daniel dan juga teman-temannya. Kisah ini terdapat di dalam Daniel pasal pertama, ayat ke-8 sehingga ke-16. Dikatakan Daniel dan teman-temannya memilih makanan sehat dan mereka menjadi lebih kuat dibandingkan orang lain. Apa yang kita makan sudah pasti berpengaruh pada kesehatan kita. Kemudian, bukan sahaja makanan yang tidak sehat menyebabkan tubuh kita menjadi tidak sehat. Bahkan dikatakan juga alkohol dan juga rokok adalah penyebab utama mengapa manusia di bumi ini mengalami masalah kesehatan yang tidak sehat. WHO sendiri menyatakan bahwa rokok dan alkohol membunuh lebih 8 juta orang setiap bulan. Sangat berbahaya sekali. Nah, ini membuktikan bahwa Alkitab sendiri menyatakan bahwa alkohol dan rokok ini adalah tidak sehat dan dibuktikan sendiri dengan Organisasi Kesehatan Sedunia yang menyatakan bahwa rokok dan alkohol adalah penyumbang kepada kematian manusia setiap tahun. Nah, di dalam Amsal 20 ayat 1 mengatakan, anggur adalah pencemu, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung hayam kerananya. Kemudian dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, 16 dan 17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dalam tulisan Nyonya White, bukunya Temperature, yang terdapat dalam halaman 203, mengatakan setiap kebiasaan yang melemahkan kekuatan fisik dan mental akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan menghalangi kita untuk mendengar suaranya. Nah,
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, mari kita lihat pula poin yang ketiga. Bagaimana cara menjaga tubuh sebagai bait Allah? Setelah kita memahami bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan kita mengetahui berbagai faktor yang dapat merosakkannya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, itulah ibadahmu yang sejati." Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga tubuh kita bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh dalam menjaga tubuh dengan cara yang berikut. Nah, mari kita lihat bagaimana kita menjaga tubuh kita. Yaitu yang pertama, dengan memakan makanan dengan bijaksana. Di dalam Yesaya 55 ayat 2. Perhatikan, dikatakan, "Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan menikmati yang baik, dan tubuhmu akan menikmati makanan yang paling lezat." Nah, penjelasan ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan kita ingin memilih makanan yang baik serta bergizi. Bukan hanya enak di lidah, tetapi buruk bagi tubuh. Nah, banyak orang menghabiskan uang untuk makanan tidak sehat, seperti makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan olahan yang justru membahayakan tubuh dalam jangka panjang. Nah, mari kita lihat contoh relevan yang kita boleh lihat di dalam Alkitab. Juga daripada kisah Daniel. Dalam pasal 1 ayat 6 hingga 16 dikatakan bahwa Daniel dan teman-temannya menolak makanan raja yang kaya lemak dan anggur. Lalu apa yang mereka pilih? Nah, dikatakan Daniel dan teman-temannya memilih sayur dan air. Hasilnya mereka menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih cerdas dibandingkan daripada orang lain. Nah, sudah pasti gaya hidup orang Adventist di Loma Linda, California dinyatakan sendiri oleh WHO yang mencatatkan bahwa komunitas Adventist di Loma Linda termasuk dalam Blue Zone. Artinya, sebuah daerah yang memiliki umur panjang tertinggi di dunia. Karena apa? Karena mereka memiliki pola makan sehat, yaitu berbasis tumbuhan. Nah, kalau begitu, apakah aplikasinya dalam kehidupan kita? Sudah pasti kita harus memilih makanan alami dan segar, seperti buah-buahan, sayur, kekacang, dan juga biji-bijian. Kita juga harus menghindari makanan cepat saji dan juga tinggi gula. Perhatikan pola makan yang seimbang sesuai prinsip kesehatan Alkitab. Nah, mari kita lihat seterusnya, yaitu menjauhi kebiasaan yang tidak baik. Dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Nah, ayat yang terdapat dalam Amsal tadi menyatakan bagaimana hati yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi juga
pemikiran, dan keputusan kita. Nah, jika kita berhati-hati dalam memilih gaya hidup, maka kita bisa jatuh ke dalam kebiasaan buruk yang merusak tubuh. Nah, kemudian WHO juga telah melaporkan bahwa lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat penggunaan rokok dan alkohol. Nah, tubuh kita akan semakin rusak dengan racun-racun yang terkandung dalam zat-zat tersebut. Nah, apakah aplikasi dalam kehidupan kita? Sudah pasti kita jangan tergoda untuk mencoba rokok, alkohol, atau narkoba. Pilihlah gaya hidup sehat yang menghormati Tuhan, kemudian berhati-hati dalam memilih pergaulan agar tidak terpengaruh kebiasaan yang tidak baik. Kemudian, apakah saranan lagi? Ya, sudah pasti kita harus memiliki istirahat dan mengelola stres. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, ayat tadi menjelaskan bahwa Tuhan tidak ingin kita bekerja berlebihan sampai mengorbankan kesehatan. Tidur yang cukup adalah bahagian dari perawatan tubuh yang Tuhan kehendaki. Jika kita terlalu sibuk sampai kurang istirahat, tubuh kita akan cepat rusak. Mari kita lihat dua contoh yang relevan ini. Nah, Yesus sendiri mengajarkan sebuah istirahat. Dalam Markus 6 ayat 31, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya bersendirian, dan beristirahatlah seketika. Nah, ini menunjukkan bahwa bahkan dalam pelayanan, Yesus mengajarkan betapa pentingnya beristirahat. Sudah pasti dalam kehidupan kita harus memiliki tidur yang cukup, sekurang-kurangnya 7 sehingga 8 jam sehari. Kemudian, kurangi stres dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan aktivitas yang menyegarkan. Dan sudah pasti kita harus meluangkan waktu untuk beristirahat, terutamanya di hari Sabat yang Tuhan berikan untuk penyegaran rohani dan juga fisik kita. Nah, kita juga harus menjaga hubungan rohani kita. Sebab tertulis dalam Matius 4 ayat 4. Dikatakan, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, makanan fisik itu sudah pasti penting. Tetapi makanan rohani adalah jauh lebih penting. Bahkan banyak orang menjaga tubuh mereka, tetapi mereka lupa memberi makan kepada jiwa mereka. Nah, tanpa hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita mudah jatuh dalam kebiasaan yang tidak baik. Contoh terbaik adalah Yesus sendiri, yang mana pada ketika Yesus berada di bumi, Yesus berpuasa selama 40 hari. Kisah ini terdapat dalam Matius 4 ayat 1. Ayat yang pertama ayat 11 dikatakan, Yesus menolak godaan iblis karena ia hidup dalam hubungan yang erat dengan Bapanya. Begitu juga dengan kisah Henok. Henok hidup dalam persekutuan erat dengan Tuhan dan akhirnya diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Nah, sudah pasti dalam aplikasi kehidupan kita, mari kita sediakan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Kemudian bergabung dengan komunitas gereja untuk apa? Sudah pasti untuk saling menguatkan di antara satu dengan lain. Kemudian kita juga harus menghindari hiburan yang merusak hubungan kita
dengan Tuhan. Nah, saya suka untuk membacakan tulisan yang terdapat di dalam tulisan Ellen G. White. Dalam bukunya yang bertajuk The Ministry of Healing, halaman 127 mengatakan, hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kita menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah alat yang digunakannya untuk pekerjaannya. Sudah pasti dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita memerlukan sebuah tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, sudah pasti kita boleh menjalani kehidupan kita dengan baik. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kita menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah alat yang digunakannya untuk pekerjaannya. Nah, mari kita menjaga supaya kita memiliki kesehatan yang baik. Kita memiliki tubuh badan yang baik agar kita boleh melayani Tuhan tanpa ada halangan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sampai pada penghujung pelajaran ini. Kita mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan kita tubuh sebagai anugerah yang luar biasa. Tubuh kita bukan hanya sekadar daging dan tulang, tetapi adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah menghormati Tuhan dengan cara saya menjaga tubuh saya? Kemudian persoalan seterusnya, apakah saya perlu mengubah pola hidup saya agar lebih sehat sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, mari kita renung-renungkan dua soalan ini secara pribadi. Apakah kita sudah menghormati Tuhan dengan cara menjaga tubuh kita? Dan kalau belum, apakah perlu kita mengubah gaya hidup kita, pola hidup kita, agar menjadi lebih sehat sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudah pasti saudara-saudaraku, mengubah segala sesuatu, apatah lagi pola hidup kita, bukanlah boleh diubah secara cepat. Pasti banyak halangan-halangan yang menjadi halangan kepada kita. Tetapi firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mintalah segala sesuatu kepada Tuhan. Segala kelemahan kita, marilah kita bawa. Kita serahkan kepada Tuhan agar Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengubah gaya hidup kita, secara khusus gaya hidup kita yang sehat, agar kita boleh mempersembahkan tubuh kita yang sehat dalam pelayanan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, hari ini mari kita berkomitmen untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, agar hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi dunia dan kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas bimbingan Tuhan melalui firman yang kami pelajari sebentar tadi, mengingatkan kepada kami bahwa tubuh kami ini adalah bukan milik kami, tetapi sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib.
Oleh itu Tuhan, menjadi kewajiban kami sebagai umat Tuhan untuk menjaga tubuh kami, baik suci Tuhan, supaya boleh kami persembahkan tubuh kami, terlebih khusus di dalam pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Sudah pasti banyak cobaan dan juga banyak kelemahan kami, tetapi kami mau bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami, menguatkan kami, supaya kami boleh hidup dengan sehat. Karena berkat Tuhan pasti ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.